Nah, ini dijadikan adonan spring buat martabak, semua dijadikan satu, tergantung senangnya berapa komposisinya. Jadikan adonan untuk bahan martabak. Jadi selalu ada harapan, inspirasi, dan solusi. Mengerjakan sesuatu itu adalah solusi. Doa itu adalah harapan, membaca buku itu adalah memberi inspirasi, sehingga hasilnya secara keseluruhan. Bahan martabak itu bisa ditambah dengan bumbu genap, diaduk dengan telur, ditambah telur, kemudian baru ditambah adonan lain, diiris-iris terlebih dahulu untuk dijadikan martabak, sehingga kombinasinya ada daun jinten, ada daun kokaknya, daun bengkel jenis lonceng biasa itu, dan itu secara keseluruhan menjadi bahan martabaknya. Daun bengkel ini dapat diolah secara makanan tunggal, termasuk masakan dengan santan dengan bumbu genap. Daun bengkel ini dapat diolah sebagai makanan tunggal dengan bumbu genap ditambah santan untuk mengurangi rasa pahitnya, atau diolah dengan campuran bahan-bahan lain untuk bahan nasi goreng campuran, ada tuung koka, ada jenis lincah, nukal, jinten, tapi daunnya harus direbus terlebih dahulu, daun bengkelnya diperes untuk mengurangi rasa sepetnya. Tapi bagi yang sakit diare, justru daun sepetnya sangat bermanfaat, karena itu yang berfungsi untuk menghilangkan diarenya. Komentar isi sendiri ya. Dipain bagus. Terang dia ya? Terang. Ya boleh, enggak apa-apa. Nah, ini sudah nanti aja ya, telurnya udah lateng, udah ambil, udah jam ini harusnya segala satu mengurangi risiko itu lebih baik apa, direbusin dulu dikit gitu loh, yang lateng apa itu.
sekarang gimana sini? Nanti ini aduknya ya. Sama ini cara ngaduk sama aku. Mana HP-nya ini dulu, ini kurang berapa ya? Coba video ini ngampur itu aku sini biar ada. Matang ini. Nah ini matang ini. Ini bawang-bawang ini di kebun ini. Orang gak beli tapi punya kebun. Nah, ini untuk loncangnya ya nih. Ini video boleh dikit. Nah, dekat panjang videonya. Selamat pagi. Ini tanaman bengkel yang ada di persawahan di Yogyakarta. Dulu sebagai batas-batas antar sawah, sebagai penanda, dan kini sudah menjadi bagian dari suatu kafe. Tanam ini banyak ditemukan di Bali dan juga fungsi sebagai batas-batas sawah, tapi digunakan untuk makanan. Tapi di Jogja itu tidak digunakan untuk makanan, maka kultural itu akan mempengaruhi. Ini kan, mari kita lihat gimana perbedaan kultural akan menentukan satu produk. Terima kasih. Nah ini dijadikan adonan sprem buat martabak, semua dijadikan satu. Tergantung senangnya berapa komposisinya, jadikan adonan untuk bahan martabak. Jadi selalu ada harapan, inspirasi, dan solusi. Mengerjakan sesuatu itu adalah solusi. Doa itu adalah harapan, membaca buku itu adalah memberi inspirasi, sehingga hasilnya secara keseluruhan. Bahan martabak itu bisa ditambah dengan bumbu genep, diaduk dengan telur, ditambah telur, kemudian baru ditambah adonan lain, diiris-iris terlebih dahulu untuk dijadikan martabak, sehingga kombinasinya ada daun jinten, ada daun kokaknya, daun bengkel, jenis lonceng bias itu. Nah, itu secara keseluruhan menjadi bahan martabaknya. Daun bengkel ini dapat diolah secara makanan tunggal, termasuk masakan dengan santan, dengan bumbu genep. Daun bengkel ini dapat diolah sebagai makanan tunggal dengan bumbu genep, ditambah santan untuk mengurangi rasa pahitnya, atau diolah dengan campuran bahan-bahan lain untuk bahan nasi goreng, campuran ada tuung koka, ada jenis lincak, nukal, jinten, tapi daunnya harus direbus terlebih dahulu, daun bengkelnya diperas untuk mengurangi rasa sepetnya. Tapi bagi yang sakit diare, justru daun sepetnya sangat bermanfaat, karena itu yang berfungsi untuk menghilangkan diarenya. Terang dia ya? Terang. Ya boleh, enggak apa-apa.
Nah, ini sudah nanti aja ya, telurnya udah lateng, udah ambil, udah jam ini harusnya segala satu mengurangi risiko itu lebih baik apa, direbusin dulu dikit gitu loh, yang dilateng apa itu. Ini sekarang gimana sini? Nanti ini yang aduknya ya. Sama ini ntar ngaduk dulu sama aku. Mana apanya ini dulu, ini kurang tebal apa ya? Coba di video ini ngampur itu terus ini biar Selamat pagi, selamat bertemu dalam channel Science Education in the Kitchen. Masak merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam memenuhi kebutuhan makan. Sehingga di era COVID ini, masak dapat digunakan sebagai model pendekatan pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi. Ini tanaman bengkel yang ada di persawahan di Yogyakarta. Dulu sebagai batas-batas antar sawah, sebagai penanda, dan kini sudah menjadi bagian dari suatu kafe. Tanaman ini banyak ditemukan di Bali dan juga fungsi sebagai batas-batas sawah. Tapi digunakan untuk makanan, tapi di Jogja itu tidak digunakan untuk makanan, maka kultural itu akan mempengaruhi. Ini kan, mari kita lihat gimana perbedaan kultural akan menentukan satu produk. Terima kasih.